Oke, untuk pertemuan hari ini di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi ya, eh, ada 6 topik yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi karena ini praktikum, saya akan lebih cenderung banyaknya langsung studi kasus ya, langsung contoh-contoh seperti itu, biar nanti sesuai dengan penggunaannya. Nah, ada 6 yang akan kita bahas. Ya, nanti ada soal latihan juga. Nanti seperti biasa di akhir perkuliahan nanti saya coba share filenya, nanti kalian coba ulang, lakukan ulang. Terus kemudian video rekamannya nanti saya coba upload kalau kalian butuh buat mengingat kembali materi yang sudah disampaikan. Oke. Eh, yang pertama adalah tentang penggunaan form untuk input data. Misalkan contoh soal yang pertama ini. Ini ya contoh. Saya punya data anak siswa-siswa SMA, SMP, katakanlah ini datanya. Ya, tempat tanggal lahir, tepatnya. Kalau saya mau nambahin data baru, saya tambahin di bawah ini ya, 41. Oke, NIM-nya misalkan NIS-nya 14, katakanlah sekian. Ya, misalkan dari SMP Negeri 1 Kalijaga. Oke, nama misalkan Indah. Oke, perempuan, misalkan lahir Cirebon, katakanlah 1 Maret 1991. Nah, kan seperti ini kita nginputnya. Terus kita nginput ke bawah ya data-datanya ini terus sampai berapa banyak data siswa yang mau kita inputkan. Nah, di Microsoft Excel ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah inputan ini. Ya, untuk mempermudah inputan. Jadi kita bisa menggunakan form namanya. Bentar, saya dulu. Oke, kita bisa memanfaatkan penggunaan form. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dari menu file ini, kita buka dulu formnya ya, dari menu file ini, terus kita cari option di bagian paling bawah. Oke. Kemudian eh, kita pilih yang quick access toolbar. Nah, ini. Jadi kita akan menambahkan sebuah tombol baru di dalam Excel kita. Jadi setelah kita klik quick access toolbar, kita cari yang di populer ini kita ganti. Kita klik panahnya, kita pilih yang common not in the ribbon. Artinya perintah-perintah yang nggak ada, yang belum ada. Ya, kita klik di sini, nanti muncul perintah-perintah yang belum ada. Ini belum ada semua nih. Nah, cari yang F depannya, form, form, FOM nih, form, formulir. Klik, terus klik add. Ya, nanti muncul di sini ya, muncul di sini. Oke, ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi kita akan mengaktifkan form inputan untuk ini. Jadi agar nanti pada saat input itu tidak kita tambahkan di bawah ini secara manual seperti itu. Tambah lagi 41 sekian seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Kita pakai form. Ya, klik klik menu file terus paling bawah. Kalau kalau yang Excel-nya beda, itu yang tanda lingkaran besar di sini kalau nggak salah saya. Kalau yang versi di bawah, saya pakai yang 2019 ini. Terus ke bawah, option, kemudian cari yang quick access toolbar, kemudian pilih yang common not in the ribbon, ya, ya. Jadi perintah-perintah yang tidak ada di ribbon. Ribbon itu ini perintah-perintah yang ada di sini. Nah, ini. Pilih form F, oke, form, kemudian kita klik add. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar ya.
Oke, sebentar ya. Kita ulangi lagi. Sebentar, tadi sampai mana kita tadi itu? Ya, saya ulangi lagi dulu. Oke. Kita bisa aktifkan ya, kita bisa aktifkan form tadi ya, pilih form terus kita add di sini. Terus kita klik OK kalau sudah. Nah, efeknya adalah akan muncul tombol ya di quick access toolbar itu. Nah, di sini ya, di paling atas ini ya. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini nanti ada perintah-perintahnya di sini. Nah, dia karena kita menambahkan button baru ya, maka di sini ada form. Nah, ini formnya nih, yang ini. Nah, kalau kita sorot pakai mouse ada di sini. Ya. Oke, itu dia beda di sini nih formnya. Nah, caranya gimana? Cara mengaktifkannya. Kalau kita klik kan dia error. Nah, kalau kita klik, kita harus sorotkan dulu mouse kita salah satu di sini. Terus kita klik, tinggal klik aja. Dia akan otomatis muncul form ini. Ya, jadi saya akan nambah data baru misalkan ya 44, misalkan NIS-nya 7777, asal sekolahnya misalkan SMP 1, SMP 1 Kuningan misalkan ya, tulis di sini. Namanya Andi, misalkan perempuan, laki-laki. Tempat tanggal lahirnya Kuningan, 1 Januari 2019 misalkan 1991. Nah, ini misalkan datanya kosongin dulu ya. Oke. Terus kemudian kita klik new. Oke. Misalkan ini. Kita lihat di bawah muncul nggak ya? Tuh, ini datanya. Dan form ini akan otomatis hilang ketika kita klik, dia hilang. Jadi kalau mau ngaktifin tinggal klik lagi. Ya. Jadi kalau kita aktifkan, kita klik lagi, dia muncul lagi tuh. Nah, ini akan berlaku untuk form-form yang lain. Jadi kalau misalkan udah nih contoh yang lain, saya klik lagi di ya, nah ini belum kita klik di sini. Kita klik dulu salah satu, kita klik di sini. Tuh dia muncul. Ya, jadi mouse-nya harus diklik di salah satu, terserah bebas di mana. Terus kita klik di sini, itu muncul dia. Misalkan soal ketiga nih, saya klik aja di sembarangan, tuh dia muncul. Ya, nah dia akan menyesuaikan dengan tipe data yang kalau dia pakai rumus, kalau dia pakai rumus dia nggak muncul. Ini pakai rumus ini datanya. Tapi kalau dia inputan biasa seperti ini akan otomatis ditampilkan sama sama Excel-nya ditampilkan datanya. Oke. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, ini yang pertama tentang penggunaan form inputan. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita ini kan kegunaannya apa Pak? Kegunaannya kita bisa maju mundur ini. Ini kan data pertama ya, coba kita perhatikan. Ini nama pertamanya Aditya Horidimas Pradana. Saya klik next ya. Tuh, dia pindah ke data kedua, pindah data ketiga, keempat, kelima. Kita tahu data kelima kosong, saya isi di sini. Asal sekolah SMP negeri 1, misalkan Majalengka. Oke. Nah, tinggal saya bisa next. SMP tadi belum kita simpan ya, misalkan sini. SMP negeri 1 Majalengka. Oke. Sudah itu, misalkan kita new, nah, dia langsung terisi kan, Majalengka tadi. Nah, yang nomor 16 misalkan kosong. Kita bisa klik di sini data awalnya, kita bisa cek ya, data akhir. Bisa kita tarikin lagi ke sini juga dari awal, bisa maju. Kalau kita klik di tempat lain, dia ya kita close di sini, dia hilang di sini. Nah, formnya nggak bakalan muncul kalau kita tidak coba jalankan. Ya, kalau kita klik dia muncul lagi. Ya, seperti itu. Jadi akan mempermudah kita pada saat proses input data. Jadi kalau misalkan Pak, caranya gimana Pak? Misalkan ini tadi, saya punya nomor, nama. Nomor. Kita klik aja sini. Nah, ya. Tuh, muncul kan? 1 A namanya. New, 2
B, D, 3, F, otomatis. Dan format seperti ini akan mempermudah pada saat mengisi datanya. Misalkan seperti ini ya, misalkan di sini G, di sini 5, misalkan masukin ini, 6 masukin ini, nah seperti ini. Jadi lebih mudah pada saat kita menggunakan form. Ya. Oke. Nah, jadi ini cara pertama atau bisa untuk penggunaan form untuk input data. Jadi kalau kalian atau nanti kalian bekerja dengan form yang banyak datanya, ya kalau lebih mudah bisa menggunakan tadi. Jadi klik file, kemudian option, kemudian di quick access toolbar pilih yang common not in the ribbon. Cari di sini form. Ya, cari F. Nah ini F. Form. Udah, tinggal di klik add masuk ke sini. Sudah muncul di sini ya. Terus kemudian klik OK, nanti muncul di atasnya ini. Quick access. Jadi artinya menu-menu yang kita akses cepat, menu cepat, jangan diletakkan di dalam sini. Di sini aja biar ingat. Seperti itu. Oke, itu untuk yang pertama ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, yang kedua sekarang kita masuk sum if untuk penjumlahan bersaran. Nah, terkadang gini ceritanya. Sorry, sebelum itu sum if ya. Oke, ini dulu ya. Oke, sum if ya. Saya masuk ke sini deh, fungsi ini. Ini ya, yang ketiga ini dulu ya. Oke, yang keempat, fungsi find and search. Nah, ini contoh soal pertama tadi. Setelah kita input data ini, ya, data-data ini, terkadang ada yang tempat tanggal lahirnya digabung seperti ini. Nah, sekarang saya minta kepada kalian ini untuk dipisahkan. Coba pisahkan tempatnya itu, tempat lahirnya ada di sini, tanggal lahirnya ada di sini. Kalau kita nggak mengerti atau belum tahu tentang fungsi-fungsi yang ada di Excel, kita ketik satu-satu di sini. Tangerang, Jakarta, ya, Padang. Kita ketik semua di sini, terus tanggalnya kita lakukan di sini. Nah, padahal ada fungsi yang bisa dipakai. Ya, fungsi yang pertama itu ada yang disebut sebagai find. Ya, jadi fungsi yang pertama itu ini. Fungsi pertama adalah find atau search. Nah, kita bisa melakukan perintah fungsi ini. Salah satu aja, jangan dua-duanya dipakai. Find atau search. Find itu untuk mencari, sedangkan search itu adalah untuk mencari juga. Jadi find and search ya. Jadi bisa ditulis dengan perintah find seperti ini, atau perintahnya search. Oke. Ya. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya, Pak. Nah, sekarang saya cobain contoh di sini. Saya tulis sebuah kalimat dulu ya di sini. Saya kuliah di UCIC, prodi KA. Sekarang saya ingin cari, ya, saya mau cari yang tanda komanya ini ada pada urutan keberapa, pada digit keberapa. Ya, ini saya besarin dulu di sini biar kelihatan. Nah, kita bisa pakai find. Nah, ini lihat ini susunannya. Ini find text sama within text. Yang mau kita cari apa? Oh, tanda komanya, Pak. Koma. Nah, teksnya ini. Udah tinggal di enter, keluar angka 20. 20 itu artinya apa? Ada pada digit ke-20 yang tanda koma ini. Kalau nggak percaya, kita lihat nih ya. Saya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Jadi ada pada digit ke-20 tulisan ininya. Atau saya mau mencari, katakanlah find, mau mencari huruf S. Koma, saya mau mencari huruf S di sini ada pada digit keberapa? 1. S-nya ada di 1 kan ini, yang ini. Apa yang terjadi kalau dia misalkan sama, Pak? Misalkan A-nya ada banyak di sini.
Dia ngambil yang pertama sekali yang diambil sama dia. Jadi A berikutnya tidak diambil. Oh, padahal di sini A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, yang diambil adalah digit kedua. Nah, dengan fungsi search ini, fungsi find ini sama search sama. Jadi search itu sama, isinya sama. Jadi kalau nggak ada find bisa pakai search. Tuh, sama kan? Hasilnya sama. Ya, oke. Sekarang misalkan saya punya tulisan seperti ini. Nah, ini Tangerang 28 Mei 99. Berarti saya mau mencari tulisan kota lahir ini sebelum tanda koma. Sebelum tanda koma ya. Nah, kalau kita pakai fungsi left misalkan gini ya, tanggalnya ini. Misalkan ini. Saya copy ke sini ya tanggal ya. Kalau kita pakai fungsi left, ini saya hapus. Sorry. Saya copy ke sini biar enak ya. Nah, oke. Kalau saya pakai fungsi left itu kan ngambil ya, ngambil teksnya, ya berapa angka di belakang. Kalau kita ngambilnya misalkan ngambilnya 10, tuh Tangerang kan keluarnya 10 Tangerang di sini. Kalau saya ganti di sini, kalau saya gantinya di sini misalkan 5, 4, jadi tang yang keambil. Jadi tangnya aja 4 huruf pertama yang diambil. Jadi mulai dari fungsi left itu akan mengambil karakter dari pertama sampai ke berapa, karakter ke berapa, 4. Kalau saya ganti di sini 5, dia 5. Ya. Nah, kita Tangerang bisa aja, Pak. Kenapa Pak harus repot-repot? Kalau saya Tangerang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti 9, Pak, di sini. Tangerang. Nah, sekarang kalau misalkan dia Jakarta, kita copy lagi di sini Jakarta. Kita copy dulu di sini Jakarta. Kalau saya pakainya 9, tuh, Jakartanya seperti ini, koma. Oke, komanya keambil, karena 9 dia di sini. Kita ambil yang kecil ada nggak di sini? Jakarta, Padang, Bogor. Oh, oke, Bogor kita coba. Kalau misalkan kita ambil 9 di sini. Kita copy ke sini. Tuh, Bogornya 17. Kenapa? Karena 9. Bogor kan 5, 6, 7, 8, 9. Maka angka yang 9 ini harus menyesuaikan dengan panjangnya kata ini. Panjangnya apa istilahnya itu panjangnya jumlah digit dari kalimat kata itu. Jadi kalau Bogor cuma 5, harusnya ini cuma 5. Ya, seperti itu. Tuh, kalau dia Jakarta cuma ada berapa Jakarta itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini harusnya 7. Nah, jadi kalau dia Cirebon, misalkan Cirebon ya berarti nanti menyesuaikan ada berapa digit Cirebon itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 juga. 7 itu berarti pakai ini tadi 7. Nah, bagaimana Pak cara dia bikin otomatis yang angka di belakang komanya ini? Belakang yang ininya ini biar otomatis menyesuaikan tadi. Maka kita gabungkan dengan tulisan find atau search tadi. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Ya, saya pindahin di sini. Jadi pertama itu kita left dulu, ambil apa yang mau kita ambil. Ini teksnya. Ya. Kemudian koma. Nah, ini kan menyesuaikan dengan ini. Maka kita find dulu di sini. Kita find. Banyak. Find apa yang mau kita cari? Kita koma. Batasnya kan tanda koma. Koma. Nah, area pencarian adalah ini. Ya. Kemudian kita tinggal tutup. Ya. Terus kemudian kita tutup lagi di sini. Enter. Kita copy ke bawah. Tuh, Jakarta. Ya. Tuh, Jakarta, Bogor, Jakarta ini. Tapi Pak, komanya ikut. Iya, karena kita tadi mengambilnya ini adalah persis tanda komanya. Berarti kalau dia mau komanya dihilangkan, berarti harus apa nih? Kita kurangi 1. Nah, ini minus 1 ujungnya ini. Nah, hilangkan. Dan kita copy ke sini. Tuh, hilang. Ya, tuh. Jakarta, Tangerang, Boyolali, dia ngikutin semua tuh. Tuh, Kuningan, Cirebon tadi, yang data baru tadi. Oke. Itu ya. Jadi untuk mengambil, jadi terkadang ada kata-kata yang terpisah seperti ini, ya, terpisah. Jadi biar memudahkan kita melakukan pemecahan, kita bisa gunakan fungsi find and search. Ya, fungsi find atau search gitu, seperti itu.
Oke? Paham? Nah, sekarang tanggal lahir. Ada pertanyaan nggak? Sebut sampai sini dulu, silakan. Bapak mau tanya. Oke, Evi. Iya, kalau semisalnya ini di datanya Pak, nggak ada komanya. Jadi langsung Tangerang 28 Mei 1990 itu nyarinya beda lagi nggak Pak? Oke, beda. Nah, kalau dia seperti itu, kalau misalkan dia tidak ada, dia nggak bisa. Kalau misalkan datanya digabungin, itu error kan? Karena nggak ada field pencarian. Nah, kalau kayak gitu, pasti ada pemisahnya kan spasi ya. Pemisahnya kan spasi. Maka di sini coba kita ganti spasi di sini. Tuh. Jadi kalau saya lahirnya di Jakarta, misalkan si ini lahirnya di Jakarta, misalkan katakanlah dia tandanya ini spasi. Ya, ini spasi ya, enter tuh. Ya, error ya. Kalau saya copy dari yang atas, tuh, tuh. Ya, jadi pemisahnya itu cari yang unik untuk memisahkan antar kata-kata yang ada di sini. Jadi kebetulan ini pemisahnya dia pakai koma. Ya. Kenapa Pak kita pakai tanda spasi bisa? Karena spasi pertamanya itu adalah spasi yang pertama itu adalah pemisah kota lahirnya dia. Ya. Jadi spasinya itu adalah spasi. Misalkan tadi contoh yang ini tadi. Ini ya, saya balik ini. Nah, Tangerang. Kan pemisahnya kan spasi. Kalau ini digabungin nggak bisa. Maka kita bagaimana Pak kalau digabungin? Nah, itu terpaksa ini harus manual, harus dipisahin satu-satu. Harus dipisahin itu. Nah, pemisahnya kan seragam. Jadi antara kita lihat di sini, oh pemisahnya koma semua nih. Oke, aman. Tapi kalau di sini ada tanda titik, di sini ada tanda koma, di sini ada tanda plus, tanda garis miring, berarti harus kita gabung dengan perintah-perintah if yang lain-lain segala macam gitu. Jadi kalau misalkan Pak di sini ada spasi, misalkan di sini. Di sini ada spasi, Pak. Di sini ada tanda koma. Gimana caranya, Pak? Ya harus kita pakai perintah if. Jadi ketika digit ininya ketemu dia koma, maka dibaca, diambil datanya. Nah, kalau kayak gini misalkan dia nggak ada tanda komanya, maka tanda pencariannya jangan pakai koma, spasi aja di sini. Gitu. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai tanggal gimana, Pak? Kalau mencari tanggal. Kalau kita balik lagi ke sini lagi. Kalau tadi kita mencari dari depan. Kalau saya mau ngambil tanggalnya gimana? Nah, biasanya kita pakai right, ya. Left kita pakai right di sebelah kanan gini. Bisa juga gini. Kita pakai gini, right. Mencari teks ya. Mencari teksnya apa? Misalkan di sini teks yang mau dicari, misalkan digitnya 10. Tuh, 8. 10 dari belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi kalau Oktober bisa nggak Pak Oktober? Yang bulannya tulisan tuh, Oktobernya beda. Karena panjangnya nggak seragam. Oktober kan jumlah digitnya lebih banyak dibandingkan Mei. Ya. Jadi kita harus baca ininya, jumlah ininya. Caranya gimana Pak? Kalau mau kalau kita pakai live, kalau bisa nggak pakai live? Bisa kalau pakai live. Kalau kita pakai live berarti ngambilnya setelah tanda apa? Setelah tanda koma. Ya, jadi bisa pakai right. Jadi kalau kita pakai right, kita ngambilnya berarti setelah koma. Seperti itu. Setelah koma. Jadi harus tahu. Atau ini kan pakai apa tadi itu? Pakai right. Oke. Ya, ini tadi pakai left ya, yang sebelah sini. Saya hapus dulu. Ini pakai left. Atau kalau nggak mau pakai left, bisa juga pakai mid. Ini fungsi-fungsi yang sering dipakai nih. Bedanya mid itu ada 3. Mid itu gini. Nah, mid teks yang mau dicari ini, kemudian dia mulai ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari digit pertama, dari kata pertama sampai kata ke-7. Nah, ada sampainya deh di situ. Tuh, keluarnya Tangerang. Kenapa Tangerang? Tangerang. Karena kata huruf pertamanya T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya tulisnya 10 di sini, tuh dia 10 ngambil. Ya. Jadi kita bisa gunakan
left, right, atau mid. Nah, karena dia di posisinya ini ada di tengah, ini Tangerang ini di sini ada di apa? Ada di tengah setelah koma, maka saya lebih enak pakainya mid. Ya, saya lebih enak mid. Kenapa? Karena dari fungsi yang ini sudah ada ini, saya bisa gabungkan. Jadi nanti seperti ini. Left, sorry. Saya tarik mid. Oke, sini aja langsung ya. Mid. Oke. Teks yang mau dicari ini. Nah, startnya kapan? Startnya itu adalah sama dengan yang ini tadi. Startnya itu setelah tanda koma. Maka find, cari tanda komanya ada digit keberapa komanya tadi. Oke. Ya, cari tanda koma. Ini adalah teks yang tepat dia nyari. Teksnya itu ada di sini. Saya tutup. Koma. Sampai berapa? Ya, sampai berapa? Nah, bisa juga kalau kita tulisnya len itu total ini sampai sini. Tutup. Enter. Tuh. Ya. Titik ini kita copy ke bawah. Set. Nah, udah ya. Tercopy semua kan? Cuman kelihatan Pak ini jelek banget komanya ada di depannya. Sama seperti tadi. Maka find ini ya, ini kan keluarnya kan berarti jumlah katanya tadi ada berapa? 10. Maka kalau mau ngambil ke depannya tambahin 1, jangan dikurangi 1. Tambah 1. Tuh. Udah tinggal di copy. Set. Oke. Ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk memisahkan. Oke. Nah, saya mau sampaikan dulu di sini. Tadi saya pakai fungsinya, ada fungsi len. Ada fungsi len di sini aja ya. Ada len. Len itu length ya. Jadi sebenarnya dari panjang. Jadi kalau kayak saya punya tulisan misalkan Cirebon. Nah, kalau kita len ini adalah banyaknya katanya, 7. Jadi kalau dikasih spasi dia ikut jadi 8. Jadi termasuk spasi ya. Gitu. Nah, kalau tadi saya gunakan fungsi mid ini tadi, kenapa Pak pakai fungsi mid ini? Saya coba copy dulu. Caranya gimana nih? Cara memisahkannya di sini. Ya, saya copy dulu di sini. Oke, sorry. Saya copy ke sini, saya copy dulu ke sini. Rumusnya ya, saya copy ya. Oke. Oke. Paste. Ini saya copy. Nah, ini. Jadi G3 itu adalah ini M ya. Jadi kalau saya ganti di sini ya, ini M3 itu adalah kan tadi kalau kita tulis mid-nya itu kan gini dia. Nah, teksnya, teks tempat awal pencariannya berarti kan ini ya, M3 ini. Ya. Sorry, M8 ini, M8. Kemudian koma. Nah, ini lihat, ini start number. Dia mulai ngambilnya dari mana? Digit keberapa mulainya? Mulai ngambil adalah setelah koma. Berarti Pak, kalau setelah koma dari mana? Oh, berarti harus pakai find tadi. Kita harus cari dulu find-nya. Find berarti tanda koma yang dicari, koma, teks yang dicarinya adalah ini. Ya, ini. Ya, jadi setelah koma dia nyarinya. Jadi kalau dia tulis Bogor, koma, 17. Berarti nyarinya itu setelah koma. Koma, spasi, 17 ke sana. Kemudian koma, ya lihat nih, num of karakter. Berapa banyak yang mau diambil? Nah, kalau kita kan mau ngambil sampai ujung ini. Sampai ujungnya ini. Kita nggak tahu Pak, ujungnya ini berapa panjangnya Pak. Berapa panjangnya ini kita nggak tahu. Bisa beda-beda. Ya sudah, ditulis aja pakai len. Panjangnya ini kita hitung semua total. Sepanjang kalimat yang ada di situ. Kita enter tek. Nah, 17 November. Nah, sekarang karena di depannya ada koma, pengaruhnya tuh di mana? Nah, di sininya pengaruhnya. Pengaruh di define ini. Kenapa? Karena ini keluarnya adalah koma 17 November. Maka kita mau majuin satu kata ke depannya. Tambah 1 aja. Tuh. Ya. Nah, ini contoh penggunaan fungsi left, kemudian mid untuk memisahkan tulisan-tulisan seperti ini.
Ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang tanyakan? Belum. Oke. Nah, mungkin yang berikutnya kalau kita misalkan mau seragamin fontnya huruf besar, kita bisa pakai huruf besar semua nih. Ya. Jadi kita kan biasanya kalau di sini kan fungsinya nggak tahu nih ada nggak di Excel ya fungsi besar ini. Kalau di Word kan ada ya. Oke. Kita bisa pakai fungsi upper namanya. Ini upper. A P P E R. Nah, ini fungsinya ini. Ya, jadi teks yang mau kita buat upper mana? Ya, upper. Misalkan di sini tulisannya Cirebon kecil nih. Cirebon kecil semua nih tulisannya. Oke. Besar ini. Tuh, Cirebon besar semua. Ya. Jadi kalau kita mau seragamin tulisannya di sini, biar hurufnya besar semua pada saat proses inputnya. Itu ya. Oke, itu yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi yang pertama tadi cara menggunakan form untuk input data. Ya. Memang kalau nanti kalau ada latihan itu formnya nggak kelihatan karena munculnya itu kan ketika diklik di sini baru muncul ya. Nah, yang pasti di komputer kita udah muncul ininya formnya ya. Paling soal kedua ini yang soal penggunaan find sama insert ini yang bisa kita pakai. Oke, ya. Jadi silakan dicoba nanti saya kirim filenya, nanti silakan dicoba. Untuk kasus-kasus lain juga silakan, nggak masalah kok dia. Ya, bisa dicoba sama kalian. Oke, terus yang berikutnya ada pertanyaan silakan. Oke, sum if ya, sum if. Oke, ini dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah perintah, namanya perintah. Mungkin biasanya kita sering tuh gini ya. Saya mulai ke data yang beda di sini ya. Misalkan saya punya data gini, misalkan nilai katakan nilai. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 60, dapat 79, ada yang dapat 100, 80, ada yang dapat 25, ya, ada yang dapat 10, ada yang dapat 70, ya, yang dapat 70 di sininya. Oke, 70. Nah, misalkan biasanya kan kita sering pakai sum ya untuk menjumlahkan ke bawah. Sum ya total, kita hitung total. Dapat 47, 4 totalnya. Ya. Nah, ini total nilainya kita dapat ini. Sekarang pertanyaan saya, berapa total berapa total nilai untuk siswa yang dapat di angka di atas 70? Yang di atas 70. Oh, kalau kita pakai conditional formatting kemarin gampang, Pak. Kita bisa pakai ini ya, new rule. Kita cari yang kontennya ini yang greater than. Nah, di atas berapa Bapak maunya? Di atas 70. Oke, saya kasih warna. Oke, saya kasih warna biru. Oke, tuh. Ini ya, yang di atas 70 ya. Ini 70-nya nggak ada sama dengannya di sini. Ya, jadi kita ganti deh. Ini 71. Nah, biar masuk. Jadi kalau kita ganti ininya berubah warnanya, dia akan otomatis ganti warnanya. Ya, itu cirinya conditional formatting tuh udah jalan tuh kalau dia ketika kita rubah warnanya dia berubah juga tuh. Itu ya, kalau kita ganti. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, berapa total nilainya ini kalau yang di atas 70 tadi, Pak? Ini biar enak angkanya bulat aja ya. Nah, 95. Kan berarti kan kalau kita mau jumlahnya, ini kita jumlahin satu-satu. Ya, jadi 90 tambah 100 tambah 80 tambah 80. Ya, totalnya 350. Nah, ada cara yang lain dengan menggunakan sum tapi pakai if di sininya. Nggak tahu nih kalau kalian sudah biasa menggunakannya nggak masalah. Di sini tinggal di blok areanya sama.
Cuman dikasih kriteria di sini. Lebih besar sama dengan 70. Oke, enter. Tuh. Ya. Kalau nggak percaya kita tinggal tambahin 80 di sini, 80 yang di atas 8 ini di atas nilai lebih besar 70. Nih. 90 tambah ini 190 ini 160, 260, 260 tambah ini 350. Kalau nilai yang lebih kecil dari 70 gimana, Pak? Lebih kecil 70. Sama. Ya. Caranya sum if area yang mau kita cari ini koma, kriterianya berarti adalah lebih kecil sama dengan, jangan sama dengan 70 karena 70-nya nanti biar ngikut ke atas ya. Oke. 145, benar nggak 145? 145 ini. Oke, betul ya. Ini tinggal kita copy ke sini, paste. Ini tarik ke sini. Oke, nah itu 145. Ini totalnya kalau kita tarik 145 ya. Nih 145. Sama berarti dengan ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, sama untuk kasus ini. Kasus yang ini. Ya. Kasus ini sama. Jadi kita atau kalian bisa mencari nilai yang di atas berapa yang diinginkan. Ya. Jadi total nilai yang di atas berapa yang ininya. Tapi ini sumnya ya, menjumlahkan nilai-nilai yang di atas 70. Jadi nilai-nilai yang di atas 70 berapa totalnya. Ya gunakanlah perintah sum if. Sum if. Ini. Ya, jadi tidak lagi sum biasa. Kalau sum biasa dia akan menggunakan yang biasa di sini. Pakai sum biasa menjumlahkan semua. Oke. Nah sekarang kalau misalkan saya mau yang bahasa Indonesia ini, saya mau menghitung berapa total. Nah ini soalnya di sini. Soal total siswa yang ujian bahasa Indonesianya lebih besar 7. Nah, berapa nih total siswa yang ininya? Yang nilai ujiannya di atas 70. Ada berapa? Soalnya. Nomor 1 ini. 1. Dan nilainya ada berapa nih totalnya ini? Sini total. Terus yang kedua adalah ya berapa total nilai berapa total siswa yang ujian bahasa Indonesia lebih kecil 70. Ini kita ingin ngitung 2 ini. Nah, caranya gimana? Kalau tadi sum ini adalah menjumlahkan semua, ini nanti dijumlahkan kalau kita biasa ya. Kalau kita mau ke bawah, ini kan pakai sum biasa di sini. Ini kita tinggal copy. Biarin aja datanya kosong ya. Itu. Nah, ini kita copy ke bawahnya. Ini kan 29, sekian. Nah, kita ingin tahu yang nilai 7 itu ada berapa? Di atas 7 itu berapa orang? Ya. Nilai 7 itu berapa orang yang di atasnya? Oke, di sini sih 7 itu, ini 7 semua ya. Oke, bagus nih nilainya. Mungkin jangan di atas 7 ya kali ya. Biar kelihatan. Yang di atas 8. Nah, biar kelihatan di sini. 8. Ini di atas 8. Oke. 8. Caranya gimana? Pakai, kalau menghitung total siswanya pakai count if ya. Pakai count if. Ya, jadi kita bisa pakai menggunakan count if biasa kalau totalnya. Tapi kita bisa juga menggunakan count if, tapi dia bersyarat. Contohnya nih ya. Count if, tapi dia bersyarat. Lihat ini.
range-nya, areanya ini bahasa Indonesia, kita blok areanya ke sini, bisa kita copy sih sebenarnya, kita bisa itukan. Kemudian koma, kriterianya apa? Lebih besar sama dengan 8. Tuh. Enter. Ada 30 yang di atas ini. Ya, ada 30 anak yang nilai ujiannya di atas 30. Sisanya gimana Pak? Sisanya tinggal kita copy sih sebenarnya. Ini kebalikan, jangan lebih besar, tapi lebih kecil 8. Totalnya ada 35, betul nggak nih total siswanya 35? Totalnya di sini ada 35, betul? 39. Oke. Nah, ini kita cek dulu nih, ada yang salah nggak nih? Oke. Oke, jangan-jangan salah nomornya ya. Mari kita cek. Oke, ini 2, 1, 2. 39 ya. Nah, ini ada yang ini mungkin ya nggak kebaca ya kali ya. Nah, ini harusnya tapi dia masuk ke yang lebih kecil dari 5 ya, lebih kecil dari 8 ya. Cek lebih kecil dari 8. Saya masukin di sini 2. Oh, nambah ya. Nah, buat memastikan kita dapat datanya ini benar apa enggak, kita bisa pakai conditional formatting tadi. Saya cek dulu ininya, saya klik di sini. Saya pakai new baru. Oke. Saya ambil yang greater than ya. Greater than or equal to. Greater. Oke, lebih besar atau sama dengan 8. Oke, saya kasih warnanya kuning. Nah, ini coba menunjuk areanya ya. Areanya masih belum di semua. Oke. Klik apply. Nih. Nah, jumlahnya benar nggak nih? Ya. Yang tidaknya aja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Berarti kalau kita punya 39 dikurangi 9 ada 30. Betul ya ini, berarti betul ini. Nah, yang ini yang kenapa enggak itu. Ya. Jadi kayaknya yang ini yang enggak dimasuknya ya, enggak kehitung sama dia itu yang ini. Coba yang ada ini, yang putih ini. 1, berarti kan ini kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, enggak, yang kosong-kosong ini enggak kehitung karena dianggapnya bukan angka. Coba kalau saya masukin 0 ya, masuk ya. Tuh, kalau saya masukin 0 dia masuk. Oke, ya. Jadi jangan panik ya. Pak, ini kok jumlahnya beda, Pak, bukan 39. Oh, karena data ininya yang kosong-kosong ini bukan dianggapnya angka. Jadi kalau kita mau di angka ya, makanya ini 0 kita masukin 0. Nah, baru nambah kan jumlahnya ini. Itu, ya. Oke, ini berarti data kalau mau nyari data yang kosong bisa juga ini ditambahin ke bawah sebentar. Kita tambahin ini. Berapa total siswa yang nilai ujian bahasa Indonesia tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oke, kita coba hitung. Nah, saya coba copy ini. Oke, saya ganti. Ini spasi. Saya gantinya. Saya gantinya kosong. Oke. Nah, sum. Oke, benar ya? Jumlahnya 39. Nah, saya ulangi lagi nih. Nih. Jadi berapa total siswa yang tidak ada nilai bahasa Indonesianya? Nih, tidak ada nilainya. Yang kosong-kosong ini. Nanti silakan kalian
Coba ya, 239 totalnya kan sama dengan total di sini. Itu. Jadi penggunaan perintah if itu bisa digabung dengan sum atau sama juga dengan count. Count if. Count if. Ya, count if. Jadi bisa dipakai oleh kalian untuk melakukan perhitungan ini. Tapi dengan syarat. Sum itu menjumlahkan semua data, tapi dengan syarat. Kalau count if itu menghitung banyaknya data, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Itu. Nah, bisa kita gabung dengan perintah formatting yang sebelumnya pernah kita pelajari. Jadi kalau cirinya formatting itu jalan, kalau ini saya ganti misalkan 2, dia berubah di sini. Ya, arsiran areanya itu dia berubah. Tuh areanya berubah. Ya, jadi kalau saya balikin lagi dia akan ngeblok sendiri. Ya. Oke, nanti silakan kalian coba untuk yang bahasa Inggris, matematika dan total. Ya, sama. Syaratnya tentuin sendiri aja mau di antara angka berapa. Ya, misalkan contoh di sini, misalkan bahasa Inggris ya. Oke. Syarat lulusnya bahasa Inggris itu harus di atas 9 misalnya. Syarat lulusnya bahasa Inggris, syaratnya ya. Ditulis di sini syarat lulusnya tuh sini. 9. Kalau kita mau menghitung berapa banyak siswa yang lulus bahasa Inggris ini di atas 9, caranya pakai count if. Count if ya, range areanya ini bahasa Inggris di blok sampai bawah, kemudian koma. Nah, kriterianya kan berarti sama dengan kan? Berarti kan lebih besar ya, lebih besar kriterianya. Lebih besar sama dengan berapa? Ini bisa kita gabung dengan ini tadi titik ini tadi. Nah, 9. Enter. Tuh ada 30. Ya. Kalau saya ganti di sini di atas 10, tuh dia berubah di sini. Ya. Tuh ada yang di atas 10 berapa? Benar nggak? 2 orang yang sama dengan 10. 1, 2 ya, ini ya yang di atas 10 ya. Kalau misalkan lulusnya di atas 5, 35 anak yang lulus. 35 ditambah ini, yang kosong ini. Nah, kosong ini tadi kan ada 4 ya, kosongnya. Kalau saya masukin kosong, ini 4 harusnya. Oke, nggak ada isinya ya. Di atas 3, ya. Oke. Di atas 8, di atas 10, 2 orang. Nah, itu ya. Oke. Jadi bisa kita lakukan perhitungan seperti itu. Jadi ini saya tulis di atas 8. Oke. Oke, itu tentang penggunaan fungsi sum if sama count if ya. Ada pertanyaan silakan. Bisa diikuti ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan fungsi repetisi. Nah, ini yang kemarin latihan yang kemarin itu ada yang nanya ke saya, repetisi itu apa, Pak? Ya, yang waktu pada saat menampilkan tanda bintang ya, pada saat menampilkan bintang. Nah, caranya sebenarnya gini, kalau kita mau menampilkan bintang, ya insert aja di sini simbolnya. Kita insert simbol, ya, kita insert simbolnya. Kemudian kita cari simbol bintangnya berapa. Nah, di sini. Nah, di sini. Ya. Muncul ya bintangnya. Nah, ingat ya, defaultnya simbol itu fontnya adalah Wingdings 2. Kalau kita ganti ke Times New Roman, dia berubah tuh kayak gini. Ya. Nah, kalau saya ganti ke yang lain, dia berubah lagi dia. Jadi kalau mau simbol, maka fontnya harus Wingding, hanya khusus untuk di situnya saja. Wingding. Nah, Wingding 2 aja pilih itu bintang. Tuh. Ya, jadi kita mau menulis ininya, apa bintangnya ini. Nah, sekarang Pak, bagaimana cara dia ada fungsi namanya repetisi.
ref ya. REPT. Nah, ini kalau kalian baca, jadi Excel itu kalau diketik gini dia ngasih keterangan tuh. Nih, ref. Tuh, coba dibaca ini. Repeat text a given number of time. Use repeat to fill a cell or number. Jadi mengulangi teks sesuai dengan jumlah angka yang diberikan. Jadi dia akan mengulangi. Nah, kalau saya tulisnya misalkan teks ini yang mau saya ulangi, misalkan saya 3, apakah dia bisa? Tuh, kayak gitu kan? E-nya itu 3 kali. Kalau saya ganti font ininya, saya ganti pakai Wingding. Kalau saya ganti Wingding, tuh 3. Ya, bintangnya 3. Jadi kalau saya mau ngulanginnya, Pak, saya mau ngulangi sebanyak 33 kali. Ya sudah, tuh 33. Ya. Jadi kalau saya punya misalkan seperti ini. Di sini angka 1, 2, 1, 2, misalkan di sini ya. Tarik sampai bawah. Ya. Saya mau ulangi ini sebanyak ini. Ini saya ganti. Nah, ini kan beda nih. Ininya ke sini. Ya. Yang kita repetisi bintangnya, misalkan Pak, saya mau ngulangi bintang itu sebanyak angka ini. Maka kode bintang ini kita copy aja. Nah, kita copy ke sini. Terus kita lakukan repetition gini. Fontnya diganti dulu biar kelihatan ya. Fontnya diganti dengan Times New Roman. Repetisi ini. Teks yang mau kita ulang itu adalah bintang. Kita copy paste ya dari tadi. Koma. Berapa banyak ini? Enter. Nah, udah ini kita ganti. Ini kita area ini. Area yang ini kita ganti dengan Wingding. Oke. Udah semua. Ini tinggal di copy. Tuh. Ya, dia akan menyesuaikan sendiri jumlahnya. Saya isi 12. Isi 2. Tuh. Oh, 400-an kebanyakan. Ya, jadi dia ngikutin. Ya, jadi kalau kita rubah bilangan ini menjadi seperti ini, kalau kita copy di sini, tuh. Oke, ya. Jadi kalau kita mulai Pak, mulai dari 10, 11, dan ngikutin dia di sini. Tuh, itu ya. Jadi kalau kita mulai satu lagi, jadi kalau yang kemarin itu kan dia nggak kelihatan. Kalau kemarin itu ada yang tanya saya itu, kenapa? Karena dia pakai if. Jadi kalau bintangnya 1, dia jumlahnya harus 1. Kalau dia 2, maka dia 2. Maka pakai if dia di situ. Nah, yang kemarin itu belum kebaca, perintah if-nya yang belum kebaca. Ya, jadi maka simbol bintangnya nggak keluar. Atau fontnya ini kita nggak rubah. Kalian masih pakai, misalkan pakai ini. No, gini dia tulisannya bukan bintang. Ya, jadi silakan dicari simbol bintangnya dulu di Wingding di sini. Karena setiap font kan punya yang berbeda ada di sini. Oke, Wingding. Nah, ini. Oke, ini pakai repetisi. Jadi kalau kalian mau mengetik, kalau kita mau mengetik sesuatu yang berulang, ya, TIC misalkan ini. Jadi tinggal gunakan perintah repetisi. Nah, perintah repetisi ini bisa aja digabungkan dengan nilai, dengan if atau dengan apa. Pak, saya mau nulis di sini. Nah, ini TIC 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, kalau dia kayak gini, berarti dia dinamis, ngikutin di sini. Kalau saya kasih di sininya adalah 33, maka bintangnya 33. Itu. Oke. Sampai sini, ada yang tanyakan? Silakan. Oke. Oke, itu fungsi repetisi. Ya, yang paling sering itu. Jadi kalau mau ngulang-ngulangin sesuatu kayak gitu ya, misalkan malahan bikin header itu ya, kalau kalian misalkan jeli, bikin header itu kan kadang-kadang kita kan gini ya. Kita kan gini, misalkan ini. Kayaknya gini, Pak. Ini fontnya masih ini nih, misalkan di sini.
Ini pakainya gini, kita tulisnya gini kan? Ya, nulisnya gini, terus nanti di copy pakai gini-gini ya. Tuh, judulnya ada di sini. Kita copy ke sini. Ngapain kayak gini? Kenapa nggak pakai repetisi aja? Repetisi sama dengan yang mau dikurangin, ya, sama dengan yang mau kita tampilkan sebanyak berapa? 10. Tuh, 10. Kurang Pak itu 100. Tuh. Jadi garisnya otomatis seret gitu. Jadi ngetiknya cukup sekali tapi langsung panjang. Jadi nggak usah kita tulis gini gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi cukup kita tulis repetisi, dia akan nampilin data-datanya. Oke. Nah, ini simbol-simbol silakan kalian cari yang lain-lain, tidak hanya bintang ya. Jadi kalau mau ngelihat misalkan simbol yang lain kan kayak tadi itu. Ini kan banyak di sini. Simbol-simbolnya yang menarik, yang bagus-bagus nih. Gambar hati, misalkan gitu ya, gambar hati atau gambar apa, itu kan bisa. Ya, misalkan ini ya, ini insert 1, ini insert 2. Nih. Oke, ini 1, ini kan 1. Ya. Nah, ini V-nya. Kalau saya ganti ini ke wingding, tuh 2. Oke, itu ya. Nah, caranya misalkan gini. Misalkan if ini sama dengan 1, koma, ya. Nah, ini saya copy dulu nih, sebentar. Ini yang, oke, saya copy ini. Jadi jika angka yang ada di sini 1, koma, maka dia yang muncul adalah ini. Selain itu, tulisannya oke, saya tulis gini nih. Nah, saya sering pakainya oke gini. Ini enggak tanda angka, Pak. Oke, ini saya ganti tandanya. Ini saya ganti wingding. Tuh. Jadi kalau yang di bawahnya kalau dia 2 itu Pak, tuh, jadinya 1. Tuh. Ya. Jadi angkanya 1, tulisannya beda seperti itu. Nah, hati-hati ngeditnya. Kalau diedit nanti tulisan di sini lah, kok tulisannya jadi gini, Pak? Karena wingding tadi. Ya. Jadi bisa kita atur pakai if, perintah-perintahnya itu. Oke, sampai sini. Ada yang pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, ini soal ini kayaknya yang ketiga ini. Halo up, mungkin sudah pernah ya, sudah pernah ngerjain ini. Halo up, VLOOKUP. Nah, kadang-kadang di dalam soal tertentu itu ada lookup, ada VLOOKUP dia. Ya, jadi di dalam satu kasus ini ada VLOOKUP, ada lookup yang datanya bisa jadi apa itu istilahnya tuh bersama, datanya tuh sering dipakai. Ya, saya coba contohkan di sini. Oke, ini saya copy dulu ini datanya. Nah, kadang-kadang di soalnya itu kan gini dia contohnya. Kita punya tabel, ada tabel 2 ini sebagai kriteria. Ini mungkin yang udah jago bisa cepat ini. Oke. Nah, dia ada jenis komoditi, cara ngisinya gimana nih Pak? Ngisi datanya ini. Ya, ini pakai lookup tapi dengan lookup ya. Dia ngelihat dari kode pesanan. Jadi kalau jenis komoditi itu kan ada di sini. Ini jenis komoditi itu ini. Jenis komoditi. Jadi kalau di depannya adalah E, nih kalau di depannya ini E, maka dia komoditinya adalah elektronik. Kalau dia P, pertanian. Kerajinan, S, suku cadang. Nah, kalau modelnya baris gini, maka jangan pakai VLOOKUP. V itu kan singkatan dari vertikal.
Jadi yang disebut V itu di VLOOKUP itu artinya vertikal. Nah, kalau HLOOKUP ya, itu artinya dia horizontal. Berarti pencariannya horizontal. Ya. Nah, maka format ini kita pakai HLOOKUP. Ya, misalkan sini contohnya. Oke. Misalkan ini, if sekarang saya mau nyari ngambil yang di depannya aja nih, pakai apa? Ngambilnya cuma satu, pakai left. Left tuh kiri ya. Ngambilnya ini. Ngambilnya cuma satu aja, satu digit di belakangnya. Kalau dia ininya gitu kan? Ya, seperti itu. Atau kalau gini, jadi kalau misalkan kita gabung gini, maka kita pakai HLOOKUP karena udah ada tabel bantunya di sini. Ya, maka kita gabung di sini. HLOOKUP, value ini, nah pakai left nih kita. Left, oke, koma 1, ya. Tabel pencarian, tabel array-nya itu adalah ini. Oke, kita kunci, koma, row-nya itu tadi saya tulis dulu satu deh di sini, saya masukin satu. Saya enter. Harusnya kan dia sini, elektronik. Berarti ini seharusnya 2, jangan 1. Coba ini saya ganti ini. Tuh. Selesai 1, tinggal enter. Ya, P pertanian, K kerajinan. Cirinya ini, kalau saya ganti di sini P. Tuh, berubah. Ya, berarti udah benar ini. Nah, jumlah barangnya adalah di sini. Jumlah barang ini adalah inputan ya. Sorry. Jumlah barang ini adalah inputan. Oke. Oke, jumlah barang itu diambil dari 300 depan ini. Nih, yang ininya nih. Jumlah barang itu diambil dari 350. Jadi misalkan contoh ini. Saya tulis di sini contohnya, takutnya nanti kalian nyoba. Itu adalah elektronik, adalah jenis komoditi. Oke, 350. 350 adalah jumlah barang. Ya. Kemudian 3 itu adalah harga satuan bukan? Harga satuan. Oke, 3 itu apa? Ada nggak di sini kesatuannya? Satuan. Oke. Jepang, oke. Berarti ini ya. Oke, kemudian J itu adalah ini negara tujuan. Jadi ya jangan bingung ya. Nah, seperti itu. Oke, misalkan jumlah barang ini tadi, saya mau ngambil jumlah barang yang ini. Nah, kalau perhatikan ini dengan soal yang tadi itu. Nah, karena di sini cuma 3 digit, bisa aja kita mulainya gini. Pakai mid ya. Mid. Ngambilnya teks ini, koma, mulainya dari mana? Strip 3, berarti kan ke 1, 2, 3. 3, sebanyak 3. Tuh. Ya, nanti keluar 350. Tuh. Tapi kalau jumlah ininya misalkan beda-beda, nah nanti nggak bisa pakai cara mid tadi, harus pakai yang tadi, harus di search, harus di len, harus dikituin, nggak itu nggak bisa. Jadi harus kita gabungkan nanti. Kalau ini kebetulan soal ini adalah jumlahnya adalah 3 semua, jadi enak kan? Tapi kalau misalkan ada yang 4, ada yang 2, misalkan ini 2, cuman 2, tuh nanti ada stripnya di sini, keambil. Nah itu tugas kalian tuh kalau dia beda-beda gimana itu. Coba gabungin caranya, digabungin sama find, sama search, sama left ngambil. Oke, harga satuan dari sini berarti ini sama dengan ini. Oke. Oke, salah ya. Ini harus dikunci dulu. Sorry.
Ininya diganti, jangan E tapi C. Oke. Nah, harga satuan itu kan yang ini ya. Berarti kita ganti jangan 2 tapi 3. Oke. Oke, udah ya. Tinggal kita copy. Tuh. Dapat ya. 75 sama ya. Kalau elektronik dia 75. Elektronik. Pertanian 65. Betul nggak? Pertanian tuh 65,5 udah benar. Negara tujuan dari mana? Ngambil dari J ini. JAC ini. Nah, lihat di sini. Oh, kalau J itu Jepang, A Amerika, I Inggris. Ya. Maka ngambilnya pakainya right ke depannya. Maka pakainya kalau ngambil ke samping, berarti jangan pakai H lookup, tapi pakai V lookup. V lookup. Oke. Pakainya right. GHT. Oke, ambil ini sebanyak 1 digit di belakang, koma, area pencariannya itu adalah ini. Kunci, koma, ambil 1 di sininya, koma, pas. Oke, kita coba dulu nih, tuh J. Harusnya dia di sini Jepang ya, satunya di sini. Harusnya Jepang itu 2 berarti. Berarti di sini jangan 1, di sininya 2 ganti. Nah, gitu. Ya, jadi tinggal di copy ke bawah. Kalau B Belanda, kalau saya ganti ini dengan A, tuh berubah Amerika. Ya. Oke. Bisa ya? Oke. Kemudian untuk jumlah ekspor, nah jumlah ekspor itu diambil dari, coba kita lihat di sini jumlah ekspor itu. Saya isinya lupa itu kehapus. Di jumlah ekspor itu diambil, oke. Jumlah ekspor itu diambil dari yang belakangnya ini. Oke, sorry ya. 3 ini adalah jumlah ekspor. 3 sama dengan jumlah ekspornya. Oke, yang ini ya, angka 3 ini. Jadi 2 ini adalah ekspornya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya bisa pakai mid. Ya, ngambilnya tinggal ambil aja dia di depan. Setelah tanda slash ini berapa digit di belakangnya. Karena seragam aman sih sebenarnya. Mid. Karena jumlah ini jadi datanya seragamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti. Teks ini, koma 7 sebanyak 1. Oke. Tuh. Nah, oke. Ya. Ini 5, 5, 3, 3. Jadi kalau saya ganti ininya, saya ganti 1. Nah, dia akan masalah kalau ininya 2 digit. Tuh, tetap 1. Kalau dia 2 digit, masalah. Ya, seperti itu. Nah, caranya gimana, Pak? Nanti kalian yang cari, coba nanti ya, dicoba. Untuk kasus ini sementara gitu dulu. Nanti kalian coba kalau dia dinamis. Gimana caranya? Ini kebetulan angkanya seragam. Ya, mulai dah satu-satu dulu, coba dulu ini. Nanti kalau beda-beda, baru kita pakai fungsi-fungsi yang tadi. Biaya kontainer sama dengan VLOOKUP tadi, berarti dengan VLOOKUP ini di copy. Ya, tinggal ganti area pencariannya, jangan sini tapi sini. C. Oke. Terus ganti ini jangan 2, ganti 3. Oke. Nah, dapat nih 225 kan? Seperti itu. Oke. Pajak tinggal dihitung ya. Biasa ini kalau udah gini-gini nih bisa ditentukan sendiri nih. Ya. Pajaknya mau berapa, besarannya PPN-nya mau berapa. Nanti dihitung dari mana syaratnya pajaknya itu. Ya, apakah dihitung dari kalau dia berdasarkan elektronik pajaknya beda, pertanian beda, PPN gitu juga. Ya. Nah, ini bisa dilanjutkan sama kalian ketentuannya nanti ada syaratnya. Jadi total tagihan tinggal dihitung. Ya, nah, untuk kasus ini contohnya di sini dia pajak ekspornya itu adalah kalau dia elektronik 15%. Ya. Kerajinan 15%, selain itu 20%. Ini tinggal pakai if ya. Terus kemudian ini tinggal ditentukan betul. Oke. Itu cara menentukan haluaf dengan
ada value up-nya. Ya, ada value up sama value up-nya. Saya hapus ini berarti delete. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu value up dengan value up dengan yang fungsinya bergabung antara value up ada value up. Jadi jangan bingung ketika ada soal value up-nya gimana, Pak? Value up itu kalau posisinya ke belakang. Ya. Seperti itu, ya. Nanti saya share contoh yang ada value up dengan value up-nya, nanti silakan dipelajari ya. Nanti ada saya latihannya di sini. Oke, dari saya itu ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Belum ya? Oke. Kita, kalau tidak ada sampai sini mungkin. Kalau tidak ada